Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di segmen terakhir yaitu segmen keempat, masih bersama Ibu Devi Ulfa Saryosa. Kita akan membahas tema tentang waspada makanan dan minuman di bulan suci Ramadan. Wah ini Bu. Kita ada di segmen terakhir. Iya. Alhamdulillah ya. Oke. Kita tadi melihat ciri-ciri dari makanan daging oplosan. Baik. Oke. Lalu kalau kita melihat mengkonsumsi makanan seperti mie ayam atau bakso gitu. Apakah ada ciri-ciri makanan tertentu yang tidak layak konsumsi? Ya, secara kasat mata aja kalau misalnya mie tadi ya, teksturnya kan kalau dia susah lebih kenyal itu berarti ada formalinnya. Pada saat pas lagi makan kok susah gitu ya, lebih ditinggalkan. Ya sudah ditinggalkan aja gitu kan. Terus kalau misalnya masalah daging ayam tadi ya, masalah daging ayam, ya secara daging ayam yang mana nih? Yang misalnya kita makan tertentu, tapi apakah ada ciri-ciri tertentu makanan itu layak makan atau tidak? Apakah layak untuk dimakan atau tidak? Iya. Kalau misalnya kita membeli dengan yang di eceran pedagang yang di jalan seperti itu, kan langsung menjual gorengan seperti itu, kan bisa dilihat apakah minyaknya terlalu hitam. Iya. Kembali lagi konsumen cerdas, menjadi konsumen yang cerdas. Apakah kalau misalnya minyaknya sudah terlalu hitam, itu berarti tidak layak konsumsi juga. Seperti itu. Jadi balik-balik ke pembeli sendiri konsumen cerdas aja sih. Oke, baiklah. Nah, Ibu, selanjutnya kita akan melihat satu tayangan. Baik. Di mana tayangan berikut ini adalah berhubungan dengan daging segar. Layak makan atau tidak? Pemirsa, mari saksikan video berikut ini. Meski dari sidak yang dilakukan di Sperindak Kota Lubuk Linggau Senin pagi tidak menemukan makanan dan minuman kemasan yang sudah kadaluarsa, namun di Hypermart petugas mendapati daging ayam yang sudah membiru tetapi masih dipajang di rak. Pihak di Sperindak pun langsung memberikan teguran keras untuk segera ditarik agar daging ayam tersebut tidak dikonsumsi masyarakat luas. Dan untuk daging ayam yang mendekati expire, malam harinya sudah dilakukan penarikan. Sementara itu, Kabid Pengawasan di Sperindak Kota Lubuk Linggau Devi Ulfa Saryosa mengatakan, pihaknya hanya memberikan pembinaan kemudian meminta pihak Hypermart menarik daging ayam tersebut dari rak. Disperindak juga tidak bisa memberikan sanksi tegas karena tidak mempunyai PPNS, jadi tidak bisa menyita barang dan harus berkoordinasi dengan pihak berwajib terlebih dahulu. Oke, Bu Devi. Siap, Mas Afin, gimana? Setelah kita melihat video tadi, lalu bagaimana tanggapan dari Disdagri? Ya, seperti tahun kemarin, sidak tahun 2017 mengenai ditemukannya daging yang sempat membiru. Betul. Yang dipajang di etalase Pasar Modern. Kita bersama tim gabungan menemukan daging ayam yang membiru itu, kita himbau kepada boleh disebut? Salah satu pasar modern ya. Di Kota Lubuk Linggau. Jadi di salah satu pasar modern kita himbau agar kiranya ditarik langsung oleh produsennya. Jadi kita tidak punya hak untuk mengambil menarik, tapi kita menghimbau kepada pihak produsen untuk menarik kembali barang yang tidak layak dikonsumsi. Dan itu kita tetap pantau terus sampai benar-benar kita buat berita acaranya sampai mereka memberikan press release bahwa barang tersebut sudah dikembalikan ke pihak produsennya. Seperti itu. Sama kayak kita kemarin Makarel kan, kita himbau barang-barang yang seluruh yang ada di etalase untuk ditarik kembali. Dan silakan kami buat berita acaranya, dan silakan produsen untuk menarik juga barang-barang yang terindikasi adanya tidak layak konsumsi yang sudah ditetapkan oleh dari BPOM RI. Nah, ini bagaimana kalau seandainya konsumen mendapatkan produk-produk di pasar modern yang sudah kadaluarsa? Apa yang harus dilakukan oleh konsumen tersebut? Langsung ngomong ke pihak yang bersangkutan atau pura-pura membeli langsung melapor ke Disdagri begitu? Karena ini sensitif juga, nanti pada saat langsung dikasih tahu ternyata tidak ditarik begitu. Karena ada beberapa pembeli yang ingin memberikan efek jera kepada kepada pelaku usaha. Mereka tahu ini expired date. Dibeli dulu. Ya, ini pinter nih pembelinya. Dia expired date, saya beli dulu di salah satu toko. Dan retur pembelian dia dapat. Ada data gitu ya. Dan kalau misalnya si pembeli
tidak puas atas hal tersebut, ada expired date, ya silakan untuk mengadu ke BPSK, Badan Pelayanan Perlindungan Konsumen yang ada di Dinas Perdagangan Perindustrian, dan biasanya kita 1 atau 2 hari maupun minimal atau maksimal 1 minggu langsung tindak lanjut. Oke, mungkin bisa diinformasikan kepada pemirsa di rumah alamat dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Lubuk Linggau sendiri. Baik, bagi masyarakat atau pembeli yang ada di Kota Lubuk Linggau yang tidak nyaman atas pelayanan maupun kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha dan tidak puas, silakan untuk mengadu ke Badan Pelayanan Perlindungan Konsumen yang ada di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Lubuk Linggau. Alamatnya di Jalan Gelatik di belakang Bank Sumsel. Oke. Ya, jadi bisa langsung ke sini. Bisa langsung ke sini, silakan mengadu ke kami dan kami proses sesuai dengan aturan yang berlaku. Betul sekali. Dan lebih bagus lagi kalau sambil membawa sampel, barang bukti sampel dan juga retur pembelian. Ya, begitu. Oke, insya Allah kita langsung tindak lanjuti. Dan ini sangat berfungsi sekali. Ya, itu kalau misalnya konsumennya yang cerdas. Kalau pembelinya yang cerdas untuk memberikan efek jerak kepada pelaku usaha agar lebih hati-hati dalam memajang di etalase seperti itu. Betul sekali, dan sudah saatnya sepertinya kita harus menjadi pembeli yang cerdas mulai dari saat ini. Oke, baiklah. Ibu Devi, ini sepertinya pertanyaan terakhir nih. Ya, gimana? Bagaimana harapan dari Disdagri sendiri untuk kedepannya, terutama dihususkan kepada baik itu penjual maupun pembeli yang ada di Kota Lubuk Linggau? Baik. Kalau untuk penjual ini, kami dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian menghimbau kepada penjual agar menjadi penjual yang jujur untuk memberikan informasi yang jelas kepada konsumen. Kemudian untuk pembeli ya seperti yang tadi kita jelaskan, agar menjadi konsumen yang cerdas. Konsumen yang cerdas itu teliti sebelum membeli, terus membeli sesuai dengan keinginan, lihat apakah kadaluarsanya sudah mendekati expired atau tidak. Kemudian bagi yang muslim ya cek kembali apakah sudah ada logo halal MUI atau tidak. Majelis Ulama Indonesia biasanya logo hijau atau yang di kemasan biasanya ada di situ. Kemudian standar SNI-nya bagaimana. Seperti itu. Dan semoga harapan tersebut bisa terlaksana ya. Kita berharap semoga di Kota Lubuk Linggau semakin menjadi konsumen yang cerdas. Dan aman dari makanan-makanan yang berbahaya. Kembali ke konsumen yang cerdas. Kembali ke konsumen lagi. Ya, seperti itu. Ini lagi-lagi terakhir. Terakhir dari yang terakhir. Boleh Mas Alvin. Banyak kita juga ada iya betul sekali. Kita ada di bulan suci Ramadan. Setelah ini berarti ini minggu kedua, 2 minggu lagi insya Allah kita akan bertemu dengan Idul Fitri. Biasanya itu terdapat makanan-makanan kering. Apakah makanan-makanan kering, kue-kue kering seperti itu juga menjadi target survei dari Disdagri sendiri? Ya, karena memang menjelang Idul Fitri itu kue-kue Lebaran sudah banyak yang dipajang, yang diperjualbelikan oleh penjual, dan kita dari Dinas Perdagangan memberikan pengawasan untuk melihat kembali kemasan, misalnya kemasan ulang ya, kemasan ulang dari kue tersebut. Kalau misalnya dari kotak box kemasan inti untuk menjadi kemasan yang kecil, itu sih kami lihat dulu apakah mereka membuat kembali. Boleh di print out sih sebenarnya, kertas kecil aja boleh seperti itu, menulis kembali produknya apa, expirednya kapan, diproduksi oleh perusahaan apa. Silakan ditempel pakai kertas biasa juga nggak apa-apa sih, kayak di instalasi seperti itu ya di depannya, memberikan informasi kepada konsumen bahwa barang itu memang dikemas ulang dan silakan untuk melabelkan kembali kemasan ulang seperti itu. Ya, jadi pembeli juga merasa aman, tidak bertanya-tanya lagi kepada penjual. Ini expirednya kapan, ini penjualnya apa, produknya apa. Apalagi gitu kan. dibeli biasanya untuk dikasih-kasih juga buat tamu ya, dan masa pakai yang expired. Ya, keracunan kita ini yang tanggung jawab begitu. Oke Bu, sebenarnya masih banyak sekali yang kita bisa bahas mengenai makanan dan minuman. Waspada makanan dan minuman di bulan suci Ramadan, tapi waktu juga yang memisahkan ini. Lalu terakhir, kesimpulan akhirnya apa ini? Bisa dijelaskan ya? Ya, intinya pada kesempatan yang baik ini di bulan suci Ramadan ini, agar kita pembeli khususnya konsumen agar menjadi konsumen yang cerdas tadi, kembali lagi kami dari Dinas Perdagangan menghimbau untuk menjadi konsumen yang cerdas. Kemudian sesuai dengan kriteria yang saya sampaikan tadi,
cek kadaluarsanya, kemudian membeli sesuai dengan kebutuhannya, kemudian halal dan SNI-nya. Kalau untuk penjual ya monggo untuk memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada konsumen, untuk memberikan jujur kepada konsumen seperti itu. Ya, seperti itu kan? Seperti itu, betul sekali. Dan sudah saatnya kita menjadi kembali lagi. Sepertinya slogan kita adalah menjadi konsumen yang cerdas. Ibu Dewi, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Sebaiknya Anda Tahu episode kali ini. Semoga kita diberikan kesehatan keselamatan. Bisa bertemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih Mas Alvin. Ya. Pemirsa, Sebaiknya Anda Tahu, demikianlah episode kali ini yang mengangkat tema tentang waspada makanan dan minuman di bulan suci Ramadan. Dan saya Albu Kolbin bersama kru dan rekan kerja yang bertugas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silam Pari TV, punya kita kalian. Sampai jumpa.